Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Miss Rania Zatalini, SPD MA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi dan Inovasi Pembelajaran. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami presentasikan materi mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi yaitu menjiwai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Alia Marani, dengan NIM 2405-2002 sebagai selaku moderator dan rekan saya. Saya Lailatul Hanifah dengan NIM 2405-2078 sebagai pemateri. Ulang lagi, Laila. Saya Lailatul Hanifah dengan NIM 2405-2078 sebagai pemateri. Sebagai pemateri. Baik, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama ada makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Yang kedua ada Pancasila dalam tindakan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui dulu mengapa Pancasila itu penting. Nah, Pancasila itu sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi dasar sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memberikan arah dalam pembuatan hukum dan kebijakan agar berjalan adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia sehingga masyarakat tetap hidup rukun dan harmonis. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sendiri ada seperti nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan, membantu membentuk karakter masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada fungsi Pancasila, yang dimana di sini Pancasila itu memiliki tiga fungsi. Yang pertama sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara itu artinya Pancasila itu menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Semua aturan hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan adanya dasar negara ini, Indonesia itu memiliki arah yang jelas dalam menjalankan sistem pemerintahan sehingga terciptanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang kedua itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yang dimana Pancasila itu sendiri juga berfungsi sebagai pandangan hidup, yaitu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nilai-nilai dalam Pancasila itu membantu manusia membedakan mana yang baik dan buruk, serta mendorong terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati. Dan dengan menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, masyarakat akan memiliki sikap yang sesuai dengan norma dan nilai luhur bangsa. Selanjutnya itu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa berarti menjadi sistem nilai, keyakinan, dan cita-cita yang dijadikan pedoman oleh seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ideologi ini memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan adanya ideologi Pancasila ini, bangsa Indonesia itu memiliki pegangan yang kuat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila yang akan disampaikan oleh rekan saya Laila. Laila, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan keterkaitan sila-sila Pancasila.
yang mana yang pertama yaitu makna sila-sila Pancasila, yang mana Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang berisi 5 sila sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi dari kelima sila itu memiliki makna tersendiri, namun saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, yaitu keyakinan kepada Tuhan, yang mana bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang mana sila-sila ketuhanan ini mengajarkan kita bahwa setiap warga negara harus menghormati kebebasan beragama, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan, yang menjadikan manusia beradab, adil, dan menghargai sesama. Jadi sila kedua ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Jadi setiap orang itu harus diperlakukan secara adil, beradab, dan memanusiakan manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun latar belakang sosialnya. Yang ketiga yaitu persatuan, rasa cinta tanah air. Dari sila ketiga ini mengandung makna pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Dengan banyaknya suku, budaya, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia, masyarakat harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan semangat kebersamaan. Terus yang sila keempat yaitu kerakyatan, musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang mana dalam sila keempat ini menekankan bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap pendapat harus didengar dan dihargai. Terus mengajarkan kita nilai demokrasi, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan menghormati hasil keputusan bersama. Terus sila yang kelima yaitu keadilan, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, yang mana tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Next. Keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, yang mana kelima dari sila Pancasila yang saling berkaitan dan tidak dapat dijalankan secara terpisah. Setiap sila mendukung dan melengkapi sila lainnya dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Contohnya, keadilan sosial pada sila kelima tidak akan terwujud tanpa adanya kemanusiaan pada sila kedua, karena keadilan harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak manusia. Begitu juga persatuan Indonesia pada sila ketiga tidak dapat terlaksana tanpa adanya sikap toleransi dan saling menghormati terhadap perbedaan yang diajarkan dalam sila pertama dan kedua. Selain itu, musyawarah dalam sila keempat dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat itu memiliki semangat persatuan dan rasa saling menghargai. Jadi, seluruh sila dalam Pancasila itu harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh, sebab semuanya itu saling mendukung untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang harmonis, adil, dan sejahtera. Next. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu Pancasila dalam tindakan, yang mana kami mengambil penerapannya di sekolah dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah, kami contohnya itu berdoa, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Terus tidak membuli atau perundungan sebagai bentuk penghormatan.
Baik, terima kasih kepada Laila. Untuk materi selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh rekan saya Hidayatul Mafiza. Kepada Hidayatul Mafiza disilahkan. Pancasila disebut sebagai ideologi negara Indonesia karena menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua kebijakan negara, aturan, dan kehidupan masyarakat seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila bukan hanya simbol, tapi benar-benar jadi pegangan hidup bagi bangsa Indonesia agar tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Next, moderator. Nah, selanjutnya ada fungsi dari Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Dengan adanya Pancasila ini, masyarakat Indonesia tetap bisa hidup rukun dan damai walaupun berbeda-beda dari segi suku, agama, bahasa, dan budaya tersebut. Pancasila juga dapat membantu menjaga persatuan, mencegah perpecahan, dan membuat kehidupan lebih harmonis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hidayatul Mafiza. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, dapat kita tarik kesimpulannya yaitu yang dimana Pancasila itu adalah dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang harus kita pahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.